Oke, coba kita ngomongin soal Honda di Indonesia. Apa sih yang langsung kepikiran? Pasti kan mobil-mobil kayak CR-V, HR-V yang gitu-gitulah. Intinya, sebuah merek yang kesannya tuh premium, mobil idaman dan harganya ya sedikit di atas merek Jepang lain. Nah, tapi disinilah letak anehnya, paradoksnya. Citra premium Honda kan dibangun dari mobil-mobil yang harganya lumayan tuh. Tapi coba tebak, justru tulang punggung penjualan mereka itu mobil mereka yang paling murah, si Honda Brio. Loh kok bisa? Mobil LTGC, Low Cost Green Car, yang seolah-olah kebalikannya banget dari citra mewah yang mereka bangun. Jadi, gimana ceritanya ini bisa terjadi? Yuk, kita coba bongkar bareng-bareng. Gimana ceritanya? Mobil paling simpel dari Honda malah jadi jagoan penjualan mereka. Ternyata ada beberapa faktor kunci yang wah menarik banget di sini. Biar kebayang segede apa suksesnya, lihat deh angka ini. Brio itu nyumbang lebih dari setengah total penjualan Honda di Indonesia. Gila kan? Ini bukan cuma soal mobil laris, ini tuh fondasi yang nopang seluruh brand Honda di sini. Oke, jadi kita mulai dari mana nih? Petunjuk pertama ada di tampilannya. Yap, faktor pertama menang dari segi tampang. Keunggulan desain Brio ini jadi petunjuk awal kita. Buat ngerti kenapa kita harus mundur sedikit ke generasi pertamanya. Oke, Brio generasi pertama ini desainnya emang agak unik ya, apalagi bagian belakangnya tuh, yang kaca semua. Mirip-mirip Civic Wonder jadul. Tapi waktu itu ada satu kesepakatan umum deh. Dibandingin sama saingannya kayak Agya atau Karimun, desain Brio ini kerasa jauh lebih niat. Kayak beneran mobil yang dipikirin desainnya, bukan sekedar yang penting jadi mobil murah. Terus di generasi kedua, Honda ngelakuin langkah yang pinter banget. Mereka bikin desainnya jauh lebih aman, lebih konvensional, dan berhasil. Coba aja bandingin lagi sama saingan-saingannya. Bahkan yang model baru sekalipun, aura LCGC-nya Brio tuh rasanya paling tipis. Nggak tahu gimana caranya, tapi mobil ini sukses kelihatan sedikit lebih premium dari harga aslinya. Oke, desain yang keren itu satu hal. Sekarang, kita masuk ke petunjuk kedua, yaitu keunggulan 4 silindernya. Nah, ini dia nih, kunci sukses Brio yang mungkin paling penting letaknya ada di bawah kap mesin. Kalau dilihat sekilas, kapasitas mesinnya sama aja kayak kompetitor, sekitar 1.200 cc. Tapi, ada satu beda yang fundamental banget. Brio itu pakai mesin 4 silinder, sementara hampir semua lawannya di kelas ini pakai 3 silinder. Buat banyak orang, beda satu silinder ini ngaruh banget ke getaran, kehalusan, sama karakter mesinnya. Dan bukan cuma soal mesin 4 silinder aja yang jadi rahasia performanya. Ada faktor kedua yang sama pentingnya. Mobil ini enteng banget. Bobotnya bahkan gak nyampe 1 ton. Nah, kombinasi dua hal ini, mesin 4 silinder dan bodi enteng, ngehasilin semacam keajaiban teknis. Jadi, apa yang kejadian kalau kita gabungin mesin 4 silinder yang oke punya dengan bodi yang super enteng? Jawabannya, kita dapat power to weight ratio yang fantastis. Simpelnya, tenaga mobilnya jadi berasa gede banget buat ngangkat bodinya yang ringan. Nah, inilah rahasia kenapa Brio punya reputasi sebagai mobil yang gesit, lincah, dan asik banget buat dibawa ngebut, jauh di atas ekspektasi mobil sekelasnya. Sekarang, kita sampai ke faktor ketiga. Dan ini semacam plot twist di cerita ini. Kita sebut aja warisan dari ikon yang hilang. Ini soal marketing yang jenius. Faktor ini mungkin yang paling kuat pengaruhnya, dan ini sama sekali bukan soal spek teknis. Ini soal timing dan strategi yang brilian. Biar paham, kita lihat dulu timelinenya. Selama bertahun-tahun, siapa sih rajanya mobil anak muda? Honda Jazz kan? Mobil impian pokoknya. Terus, di tahun 2021, tiba-tiba Honda stop jualan Jazz di Indonesia. Keputusan ini ninggalin lubang yang gede banget di pasar. Nah, disitulah Brio datang, diposisikan dengan sempurna buat ngisi kekosongan itu. Emang sih, pengganti resminya Jazz itu kan City Hatchback. Tapi harganya jauh lebih mahal. Akibatnya, buat mayoritas orang, buat pasar massal, Brio lah yang jadi penerus spiritualnya Jazz. Honda pinter banget, mereka masarin Brio dengan gaya yang mirip-mirip. Dan akhirnya, Brio dapat warisan citra keren, gaul, dan kebanggaan yang dulu cuma punya Jazz. Oke, setelah kita gabungin semua petunjuk tadi, kita sampai di faktor terakhir, yaitu soal pilihan. Jadi intinya milih antara tampang atau fitur. Terus artinya apa sih semua ini buat orang yang mau beli mobil di kelas ini? Jadi, inilah resep suksesnya Brio. Semacam badai yang sempurna dari 4 faktor kunci. 1. Desainnya selalu kelihatan lebih oke.
2, mesinnya 4 silinder, beda sendiri. 3, feel nyetirnya asik, fun to drive. Dan 4, marketing jenius yang bikin dia jadi pewaris tahta dari sang ikon, Honda Jazz. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke satu pilihan yang mendasar. Di kelas harga segini, kita harus milih prioritas. Kalau pilih Brio, apa yang didapat? Gaya alias tampang, plus pengalaman nyetir yang asik. Sebaliknya, kalau pilih mobil lain, contohnya Daihatsu Sirion, kita dapat fitur keselamatan yang lebih canggih, lebih lengkap. Tapi ya itu, kita mungkin harus ngorbanin faktor keren dan sensasi nyetir yang gesit tadi. Nah, jadi pertanyaannya saya balikin ke kalian. Di pasar mobil yang harganya sensitif banget, di mana setiap rupiah itu dihitung, mana yang lebih penting buat kalian? Tampilan atau fitur? Suksesnya Brio yang luar biasa ini seakan ngasih jawaban. Buat sebagian besar orang Indonesia, jawabannya adalah mobil yang bikin mereka kelihatan keren dan ngerasa seneng pas ada di balik setirnya.